Ya, oke guys, ini saya ngebuat video dan ini temanya ngoceh terus ya di video ini. Di akhir-akhir ini ada 3 video ini ya, saya ngoceh. Mungkin video yang akan datang juga ngoceh lagi karena ini memberikan edukasi buat kalian semua supaya paham juga mengenai tekniknya gitu atau teorinya gitu ya. Karena untuk teknik di lapangannya udah sering saya buatin videonya. Sebenarnya juga saya sedang mengerjakan project dan ada juga project yang sudah jadi di beberapa tempat, tapi karena ownernya tidak boleh didokumentasikan untuk dibuat video buat kalian semua, makanya kita tidak bisa membuatkan video seperti biasanya di lapangan. Ada river table dan pekerjaan dirty pouring untuk di kitchen set atau di kitchen island gitu. Ada beberapa tempat dan saya juga lumayan agak sibuk juga menyiapkan beberapa gambar untuk di daerah IKN tuh ya. Dan ini banyak yang menanyakan ke saya mengenai teori menghitung bahan untuk kebutuhan resin epoksi. Sebenarnya sudah ada beberapa video, tapi di video itu nggak spesifik menjelaskan penghitungannya aja. Tapi di situ di video-video yang lama itu ada kegiatan yang lain, misalkan dirty pouringnya, terus sambil saya jelaskan gitu. Tapi di video ini saya spesifik menjelaskan untuk penghitungannya atau teknik cara penghitungannya tuh. Oke, kita lanjut karena ini ada penghitungan di media bulat dan peta gitu, dan juga untuk menghitung bahan di resin epoksi yang casting atau yang biasa kita buat untuk river table ya, atau kayu yang dicor resin gitu. Oke, kita jelaskan satu-satu tapi intinya sama aja. Oke, kita bahas lagi di media yang peta. Ini 100 kali 100. Ini 100 cm, 100 cm atau 1 kali 1 meter. Kita buat minimal ketebalan 2 mili, itu sama dengan 2000 mikron. Oke. Terus di sini kita buat contoh media bulat. Nah, media bulat ini dengan ukuran sama ya, kita buat sama aja. Nah, terus kemudian media nggak beraturan. Ini misalkan kita mau ngebuat cor meja resin dari kayu-kayu gapuk-gapuk gitu. Nah, misalkan kayunya seperti ini, nggak beratur gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti resinnya dan ini kayu. Oke, nah ini kita ajarkan cara menghitung kebutuhan bahan epoksi. Jadi yang pertama sudah saya bahas banyak di video-video yang lain mengenai penghitungan yang di media standar atau media petak. Itu sangat mudah banget karena kita membuat ketebalan minimal 2000 mikron atau 2 mili. Nah, kalau 2 mili itu kita ambilnya 0,2. Tapi kalau yang 1 meter itu kita ambil yang 100 cm. Artinya kali 100 kali 100 sama dengan 2000. Nah, 2000 ini ketemunya 2000 mililiter nantinya gitu ya. Ini hasil yang pertama, nanti kita jelaskan di convert ke kilogram. Oke. Terus kemudian ini ada media bulat, kita ukur dari sini ke sini itu 100 cm, dari sini ke sini 100 cm. Nah, kalau media bulat seperti ini sebenarnya lumayan gampang cara ngitungnya. Jadi kita kalikan aja dulu sama ya, ketemunya sama yang ini nanti 0,2 kali 100 kali 100. Nah, ketemunya 2000. Di 2000 ini kita bagi 3. 2000 dibagi 3, kita nanti yang nggak perlu fix banget ya ngitungnya, maksudnya nggak perlu pas banget karena kalau dibagi 3 nanti ketemunya kan sekian koma sekian sekian gitu ya. Nah, 2000 kalau dibagi 3 itu kurang lebihnya sekitar 666 ya. Oke, jadi dari hasil 666 ini yang satu kita buang. Dari 666 ini 666 tambah 666 1000 titik. Oke, jadi ini hasilnya. Nanti saya jelasin. Kita bulatkan aja menjadi 1400. Jadi kita ada pembulatannya atau kita anggap angkanya ketemunya sekian. Kenapa 2000 ini dibagi 3? Ini sebenarnya rumus yang saya ciptakan sendiri, bukan rumus matematika. Kalau rumus matematika sebenarnya ada, tapi itu lumayan agak sulit kita pelajari. Mending kita ajarkan yang gampang aja. Jadi hasilnya
2000 ini dibagi 3, yang satu kita buang, yang 2 kita ambil untuk di bagian ini nantinya. Oke, paham ya di sini ya. Jadi ketemunya itu 1400 mili. Ini saya bulatkan. Jadi fixnya itu di sini, tapi kita bulatkan di sini. Nah, kemudian untuk media yang belok-belok seperti ini memang cukup sangat menyulitkan kalau kita hitung. Jadi biasanya saya menghitungnya itu satu pakai kira-kira, kedua itu hanya main tarik seperti ini ya. Misalkan medianya itu berbelok seperti ini, berbelok begini, nanti kita main tarik aja, kita ambil dari sini gitu ya. Yang bawah juga gitu. Kita ngitungnya kurang lebihnya hampir dibuat sama rata-rata gitu. Tapi cara menghitungnya kalau untuk mau yang detail itu nanti teman-teman misalkan bisa dari sini, misalkan kita ambil 10 cm. Untuk tebel mejanya kalau biasanya di river table itu kan ada tebel 5 cm atau bisa tebel 10 cm atau lebih atau kurang gitu ya. Nah, kita ambil perbagiannya segini gitu. Misalkan kita buat contoh, tebal mejanya itu 5 cm. Kalau 5 cm jangan pakai 0, tapi langsung 5. Misalkan ini panjangnya 30, kita ambil dari sini ke sininya itu 10 cm. Sama dengan 1500. Jadi begini ya, kita ngitungnya harus bertahap. Nggak bisa langsung main hajar dari sini ke sana, karena ini ngitung dengan luasan yang kita ambil sedikit-sedikit berbelok-belok gitu, kita ngikutin alurnya. Nanti misalkan dari sini ke sini bisa angkanya di sini 35, bisa 70 dan seterusnya gitu. Nanti hasilnya ini kita kumpulkan. Misalkan nanti ada, kalau 2 meter itu kan ketemunya ada 20 pengalian. Nanti hasilnya ini baru kalian tambahkan, nanti jumlahnya berapa. Nah, disitulah hasilnya. Nah, kemudian untuk mengcover, jadi semuanya ini kurang lebihnya di angka mililiter. Nah, kemudian kalau epoksi ini kita convert ke satuan kilogram, karena epoksi dijual itu dengan satuan kilogram, makanya harus kita convert. Jadi perbandingannya 1 liter epoksi sama dengan 1,2 kilogram epoksi. 1 liter itu bukan 1 kilo, tapi lebih dari 1 kilo. Makanya kalau kita ngitungnya di sini menghabiskan 2000, mungkin anggapan kita itu habisnya 2 kilo, itu salah. Artinya kalian pemakai bahannya itu pastinya lebih. Nah, di 2000 mililiter ini udah include sama hardinernya. Misalkan epoksi itu kan rata-rata dijual satu set yang isinya 1,5 kilo, terdiri dari 1000 gram epoksi dan 500 gram hardiner gitu ya. Artinya udah ketemunya itu udah 1500. Nah, itu udah include. Nah, kemudian kalau kita menghabiskan segini, artinya di kilogramnya itu pasti akan menghabiskan hampir 2 paket. Jadi perhitungan saya, kalau epoksi itu isi per paketnya 1,5 kg, kalau kita membutuhkan 2000 mili, nah ketemunya per 1000 mili itu 1,2, artinya kita membutuhkan epoksinya itu 2,4 kg. Tapi nanti ada pembulatan menjadi 2,5 kg. Nah, ini kalau menghitung epoksi jangan terlalu dipas banget, karena nanti ada yang lengket di gelasnya, ada lengket di stiknya atau diadukannya, itu harus kalian perhitungkan juga gitu. Nah, jadi ini cara simple untuk mengetahui berapa banyaknya kalian dalam pemakaian bahan epoksi resin. Jadi sangat gampang ya sebenarnya ya. Kalau di media bulat kita bagi 3, yang 1 kita buang, yang 2 kita ambil. Kesimpulannya gitu. Nah, yang untuk di meja resin, meja river table yang sering saya buat di video-video saya juga di channel Bukan Arsitek ini, cara ngitungnya itu harus sedikit, nggak bisa langsung banyak kalau kalian mau hitungan fix. Tapi kalau udah sering ngebuat meja ini, saya jamin dikira-kira aja udah bisa.
gitu. Oke, ini mungkin penjelasan singkat dan sangat membingungkan kalau kalian nontonnya tidak dicermati betul, dipahami betul, karena ini hitung-hitungannya matematika dan saya membuat hitung-hitungan ini dulu saya nyiptain sendiri, bahkan hitungan bulat ini juga saya ciptain sendiri, nggak pakai rumus matematika. Tapi kalau pakai rumus matematika juga sebenarnya bisa, cuman sangat sulit karena pakai rumus persekian gitu nanti kalian bingung ya. Kita bikinkan rumus yang gampang aja sehingga teman-teman bisa mudah mempelajari. Nah, kemudian dari sekian perhitungan ini, apabila teman-teman mau membuat meja, itu harus dilebihkan 20%, sebab meja itu kan ada edging bagian pinggir, di bagian pinggir ini kan nanti kebuang, itu biasanya saya lebihkan 20%. Jadi ingat ya, 20%. Seperti ini, misalkan ketemunya 1400, itu tanpa edging, sebab edging itu nanti ngebuang bahan. 1400 ini nanti dikalikan 10%, ketemunya kan 280. Nanti 280 ini ditambahkan ke 1400 menjadi 1680. Nah, itu kalau edgingnya 4 cm. Tapi kalau edgingnya lebih dari 4 cm, misalkan 10 cm atau 6 cm, kalian juga harus menambahkan lagi, misalkan sampai ke 30%. Sebab kalau nggak ditambahkan dia nggak mau melebar, dia kan posisi di atas itu pas, karena penambahan ini nantinya yang akan ngebuang bahan. Nah, itu makanya kesimpulannya kalau di meja ini lebih boros bahan, karena pasti ada bahan yang kebuang gitu ya. Jadi teman-teman, ini metode atau teori singkat mengenai penghitungan habisnya bahan epoxy resin dan resin yang akan kita pakai untuk dirty pouring, lantai, dan untuk river table. Kalau river table memang lumayan agak jelimet ngitungnya, tapi kita kasih patokan kecil aja ya. Jadi ngitungnya itu nggak bisa langsung seperti ini, nggak bisa ditarik pakai meteran keseluruhan. Jadi kalian harus ngitungnya step by step. Gitu. Oke, tunggu video selanjutnya, karena akhir-akhir ini saya memang agak sibuk berkegiatan membuat desain gambar karena memang buru-buru banget, dan tetap saya usahakan untuk membuat konten edukasi buat kalian semua. Like, subscribe, jangan lupa. Ciao.